Terima kasih, hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema, yaitu kehidupan yang indah dari seorang ibu. Saudara, saya percaya hari ini kita juga boleh belajar bagaimana peran seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Ketika Tuhan sudah memberikan orang tua bagi kami, terutama seorang ibu yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dan membimbing dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami percaya kehadiran mereka sangat berperan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan boleh memimpin hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini untuk menjadi berkat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau boleh siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang taburkan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akan melihat dalam bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini, A Mother's Beautiful Life. Kita ambil dari Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan katakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena ia minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara kasih, ketika kita memperingati hari ibu, maka saya percaya setiap kita mengingat akan ibu kita masing-masing. Saudara, saya percaya seorang ibu adalah seorang pahlawan dalam kehidupan kita. Seorang ibu adalah seorang yang berkorban bagi kita. Saudara, saya percaya tidak mudah menjadi seorang ibu. Seorang ibu, saudara, bukanlah seorang yang belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Tidak ada sekolah bicara tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Tapi seorang ibu, saudara, menjadi seorang yang belajar dari tahap demi tahap untuk menjadi seorang ibu yang baik. Saudara, tentu saya sebagai seorang pria sulit untuk memahami bagaimana perasaan pergumulan seorang wanita. Saudara, pergumulan seorang wanita saya percaya tidak mudah. Ketika seorang wanita mengandung seorang anak, maka pada saat itulah pergumulan seorang ibu, calon ibu baru dimulai. Tidak mudah, saudara, ketika dia mengandung seorang anak. Dia bergumul dalam kehidupannya, banyak tantangan, banyak pergumulan. Ketika dia harus mungkin mual, dia harus juga bed rest di dalam mengandung anaknya. Selama 9 bulan, saudara, dia mengandung anaknya. Dan saya bisa membayangkan kemana-mana kandungannya dibawa. Tidak bisa ditaruh sebentar lalu dia pergi, tidak. Kemanapun dia pergi, dia membawa kandungannya. Dia pergi kerja, dia membawa kandungannya. Dia pergi ke pasar, dia tidur, dia membawa selama 9 bulan, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dan ketika pada waktunya dia melahirkan, saat itulah bukan selesai menjadi seorang ibu, tetapi baru dimulai bagaimana menjadi seorang ibu. Ketika dia sudah melahirkan anaknya, saat itulah menjadi pergumulan tidak mudah, saudara. Dia harus begadang, dia harus mencurahkan isi hatinya, dia harus mencurahkan tenaganya, dia mencurahkan waktunya untuk memberi yang terbaik bagi anaknya. Dia tidak ingin anaknya kelaparan, dia tidak ingin anaknya menangis, dia selalu ingin anaknya berbahagia dan tertawa. Setelah kasih tahap demi tahap anak mulai besar, tahap demi tahap anak sudah mulai bertumbuh, dia mulai sekolah, dan saat itulah seorang ibu tetap mendampinginya. Dia memberikan makanan yang terbaik, dia memandikan, dia mengantar anaknya, bahkan seorang ibu juga menemani anaknya sekolah. Saudara, disinilah peran seorang ibu yang tidak pernah lepas daripada anaknya. Dan juga ketika anak sudah mulai besar, sudah mulai kuliah dan bekerja,
Bahkan kalau dia pergi jauh, seorang ibu merindukan kehadiran anaknya. Dia sangat rindu, dia sangat kangen. Dan seringkali saudara, seperti mungkin kita pernah alami sebagai anak-anak, saat itulah sang ibu seringkali mengingatkan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan lupa juga bagaimana harus menjaga kesehatan. Dan seorang ibu tidak pernah lepas perhatiannya kepada anaknya. Dan saya percaya saudara, disinilah bukti bagaimana kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Tidak pernah saudara seorang ibu itu putus kasihnya. Dan kita tahu saudara, betapa besar pun kesalahan kita terhadap ibu, ibu pasti akan memaafkan kita. Berulang kali kita menyakiti ibu, dan ibu juga berulang kali akan memaafkan kita. Dan disinilah seorang ibu akan berkorban apapun demi kebaikan anaknya. Saudara, sebuah kisah seorang wanita yang bernama Miriam Aguirre. Saudara, seorang wanita yang sangat mencintai anaknya. Satu waktu saudara, anaknya Juan pada usia 5 tahun mengalami kecelakaan. Dan kemudian saudara, karena kecelakaan ini kornea mata anaknya itu rusak dan mengakibatkan kebutaan. Dan saat itulah saudara, Juan dalam hari-hari dalam kegelapan, tetapi sang ibu tetap mendukung anaknya. Dia membimbing anaknya. Bahkan sang ibu juga dikatakan yang bisa menemukan bakat karun yang ada di dalam anaknya. Dan kemudian Juan ini tumbuh menjadi seorang pemusik yang luar biasa. Bahkan penyanyi yang terkenal dengan nama Diabo Dimas. Seorang yang betul-betul dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara kasih, Miriam Aguirre ini sangat bangga dengan anaknya. Satu ketika saudara, Miriam ini mengalami serangan jantung yang hebat. Dan saat itulah dikatakan ketika dia tahu akhir hidup dia sudah dekat, dia berkata kepada dokter, "Dokter, saya ingin memberikan kornea mata saya untuk anak saya." Dan saudara kasih cerita, kemudian transplantasi kornea mata terjadi antara ibu dan anak. Dan ini yang pertama kali terjadi dalam dunia. Dan yang luar biasa, akhirnya Juan bisa melihat. Serang kasih, Juan selalu mengingat akan mamanya. Ketika dia melihat kaca di depannya, dia seperti memandang mata mamanya melihat dirinya. Dan dia berkata, "Mama selalu ada bersama dengan saya." Saudara, inilah bukti pengorbanan seorang ibu. Dan saya percaya semua ibu juga melakukan hal yang sama. Seorang ibu juga ingin memberi yang terbaik buat anaknya, bahkan nyawanya pun bisa diberikan. Disinilah bukti kasih seorang ibu sepanjang masa. Setelah kalau kita memandang pengorbanan sang ibu dalam kehidupan kita semua, bagaimana sekarang respon kita terhadap pengorbanan sang ibu? Bagaimana respon kita, kasih kita kepada ibu kita? Setelah kalau kita melihat dalam pepatah ini, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Itu sebenarnya merupakan ungkapan apa yang terjadi dalam dunia. Ketika ibu sudah memberi yang terbaik seluruhnya, terkadang anak tidak melakukan hal yang demikian. Terkadang anak tidak memberikan semaksimal bagaimana menghargai pengorbanan sang ibu dalam kehidupannya. Saudara, gala itu menggambarkan tongkat yang panjang, tetapi tetap ada batasnya. Saudara, jujur, apakah kita mengasihi mama kita? Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk orang tua kita, untuk ibu kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi mereka, memberi yang terbaik, memberikan perhatian terhadap dia? Dan jujur, terkadang dengan kesibukan kita, atau bahkan dalam pergumulan kehidupan kita, kita tidak menghargai ibu kita. Saudara, hari ini sudah dalam peringatan Hari Ibu Internasional, kita akan melihat betapa penting peran seorang ibu di dalam kehidupan anaknya. Saudara, di dalam Amsal pasal 31, ayat 1 sampai 9. Ini merupakan ajaran nasihat yang diberikan Ibu Lemuel kepada Lemuel, seorang raja di masa. Seorang ibu yang mencintai anaknya, sehingga dia memberikan nasihat ajaran kepada anaknya. Dan saya percaya saudara, seorang ibu ini dengan cinta kasihnya rindu memberi yang terbaik untuk anaknya Lemuel. Saudara, ada dua hal yang kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Mengapa sang ibu memberikan ajaran, memberikan nasihat kepada anaknya ini Lemuel. Demikian juga ibu memberikan ajaran, nasihat kepada anak-anaknya. Saudara, yang pertama, saudara, nasihat ini diberikan karena memang ini menjadi bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Saudara, saya percaya seorang ibu adalah seorang yang sangat mencintai anaknya, terlebih lagi adalah anak kandungnya. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, Ibu Lemuel berkata, "Anakku, anak kandungku."
Saudara, anak kandung adalah anak yang sudah dikandung selama 9 bulan. Anak yang selama 9 bulan juga mengalami dikatakan pertumbuhan bersama dengan sang ibu dalam tubuh anak, dalam ibunya. Saudara, disinilah kalau kita melihat bagaimana seorang ibu merasakan satu kerinduan ketika anaknya juga mengalami kehidupan yang tidak benar. Saudara, seorang ibu ada seorang yang menangis ketika anaknya tidak hidup secara benar. Kalau kita memandang dalam membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara, bagaimana kalau kita melihat sang ibu juga menjerit dalam hatinya ketika melihat Lemuel sebagai anaknya tidak hidup benar, tidak memiliki moral yang baik. Saudara, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, sang ibu berkata, apa yang kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Saudara, mengungkapkan adanya sebuah jeritan hati seorang ibu yang melihat kehidupan anak yang tidak baik. Saudara, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, saudara, ada dua hal yang ditegur oleh ibu di dalam kehidupan Lemuel. Saudara, yang pertama ada bicara tentang perempuan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan kita baca tadi, firman Tuhan berkata, janganlah engkau memberikan jalanmu, kekuatanmu kepada perempuan. Saudara, sebagai seorang raja, saudara, ada tidak mudah ketika berhadapan dengan banyak istri. Kita tahu, saudara, ketika seorang raja bukan hanya memiliki seorang istri, pemasyuri, tapi terkadang juga memiliki selir-selir. Dan ini bisa didapat atau diperoleh karena pernikahan dari antar bangsa untuk perdamaian. Nah, dalam hal ini, saudara, terkadang kalau kita pernah menonton film tentang kerajaan, kadang-kadang selir-selir juga bisa berpolitik. Bagaimana selir-selir juga bisa bermain, bagaimana menaikkan anak-anaknya masing-masing untuk menjadi seorang raja. Dari sini bahayanya kalau dikatakan raja itu tergoda oleh seorang wanita, perempuan yang tidak benar. Hanya ingin mementingkan kepentingan sendiri, hanya memuaskan keinginan sendiri. Dan celakanya dikatakan raja bisa jatuh ke dalam kesalahan. Dan banyak bukti, saudara, bagaimana banyak raja-raja atau pemimpin dunia yang jatuh karena wanita yang tidak benar. Dan di sini dikatakan teguran yang diberikan ibu kepada Lemuel. Hati-hati dengan perempuan yang tidak benar. Hati-hati dikatakan. Karena itulah kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam ayat 10 sampai 31. Ibunya memberikan nasihat bagaimana mencari seorang wanita yang terbaik, bagaikan permata, bagaikan dikatakan permata yang indah, menjadi seorang istri yang cakap mendampingi Lemuel sebagai seorang raja. Soal hal kedua, saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, yang ditegur adalah bicara tentang minuman keras. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, minuman keras bisa membawa orang lupa diri. Minuman keras juga bisa, orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan saya percaya, saudara, banyak keluarga-keluarga yang hancur ketika seorang ayah itu menjadi seorang pemabuk. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, ada orang-orang yang bisa memanfaatkan raja. Ketika raja mabuk, ketika raja dikuasai oleh minuman keras, mungkin bisa melupakan ketetapannya. Mungkin bisa dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kedudukan seorang raja. Dan Lemuel, saudara, diperingatkan oleh ibunya, jangan sampai engkau dikatakan menginginkan minuman keras. Minuman keras hanya diberikan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang ingin melupakan kesusahannya. Tetapi seorang raja tidak boleh dikuasai oleh minuman keras. Justru sebagai seorang raja harus memikirkan terbaik bagi rakyatnya. Harus memutuskan yang adil bagi rakyatnya. Harus membela kebenaran bagi rakyatnya. Dari sinilah Lemuel diingatkan, engkau seorang raja, engkau harus bertindak sebagai seorang raja yang benar. Dan serang kasih, disinilah peringatan-peringatan nasihat yang diberikan ibu Lemuel kepada anaknya. Nah, saudara kasih, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, peringatan ini adalah merupakan isi hati daripada ibu Lemuel. Dia tidak ingin anaknya itu, saudara, memiliki kehidupan yang moral yang tidak baik. Saya percaya, saudara, ini juga menjadi sebuah hal yang sama setiap ibu dalam dunia ini. Ketika ibu sudah mengandung anak-anaknya, ketika ibu dikatakan sudah melahirkan anaknya, memberikan nama bagi anaknya, maka harapan ke depan ibu memiliki anak yang baik. Anak yang bertingkah laku baik, anak yang punya kepribadian baik, anak yang punya moral yang baik, yang bisa memilih yang benar dan salah, yang bisa bertingkah laku baik, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Disinilah seorang ibu punya kerinduan yang dalam untuk kehidupan anak-anaknya. Saudara, saya ingat satu cerita yang sederhana tetapi menjadi berkat bagi saya. Saudara, dikisahkan ada 2 orang anak kecil, saudara, yang sedang bermain batu di lingkungannya. Dan mereka main-main lempar dan tangkap, lempar dan tangkap. Tapi satu waktu, saudara, kemudian satu anak itu melempar terlalu jauh dan kemudian mengenai kaca tetangganya dan perang, pecah, saudara. Dan biasa sebagai anak-anak begitu takut dan mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, saudara, satu ibu dari kedua anak itu, saudara, kemudian mengetahui peristiwa ini. Kemudian dia panggil anaknya, kemudian dia tegur anaknya, dia marahi anaknya. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Kenapa kamu memecahkan kaca tetanggamu? Saudara, sang anak ini kemudian berkata, maaf ibu, ampun ibu. Tetapi suatu waktu kemudian juga ingin membela diri, dia berkata, ibu, mengapa ibu memarahi saya saja? Bukankah dia, si Anton, juga melakukan yang sama? Dia bahkan melempar batu itu. Ibu itu berkata, anakku, Anton punya orang tuanya sendiri. Tetapi engkau adalah anakku. Ibu menyayangi engkau. Karena itulah ibu menegur kamu, supaya kamu jangan sampai melakukan kesalahan yang tidak benar. Selain inilah hati seorang ibu yang ingin anaknya mempunyai kepribadian baik. Seorang ibu yang ingin anaknya menjadi seorang anak yang baik pada masa depan. Seorang ibu yang ingin anaknya punya masa depan yang baik. Saudara, karena itulah sebagai seorang anak, saudara, kita boleh belajar bagaimana nasihat ibu adalah nasihat yang berharga dalam kehidupan kita. Benar apa yang dikatakan Amsal 1 ayat 8 yang berkata demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, sebuah perkataan daripada Salomo, saudara, yang mengatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, ajaran yang berharga luar biasa. Di sini dikatakan jangan sampai kita menyia-nyiakan ajaran daripada ibu kita. Saudara, bersyukurlah kita memiliki seorang ibu yang mengajar kepada kita. Jujur, saudara, kadang-kadang kita anggap ibu itu cerewet. Seorang wanita, saudara, suka dengan detil-detil. Mungkin sebagai pria, seorang ayah, kadang hal-hal kecil buat kita nggak ada masalah. Tapi seorang ibu, saudara, biasanya lebih detil, bahkan lebih cerewet. Ini merupakan memang bagian daripada seorang wanita. Kadang-kadang, saudara, kalau kita misalkan di rumah, kalau misalnya di rumah berantakan ketika anak bermain, mungkin bagi kita yang laki, pria, nggak ada masalah, nanti dibereskan. Tapi sang ibu kan berkata, bereskan, rapikan. Kalau misalkan dikatakan ada masalah yang ada dalam rumah tangga, sang ibu juga akan berkata, ayo dikatakan, kamu rapikan, kamu bereskan. Dan kadang-kadang juga kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada anak-anak juga yang tidak belajar dengan baik, atau juga malas belajar. Disitulah kadang ibu-ibu mengingatkan, ayo kamu belajar. Dan kadang-kadang kalau seorang anak masih dikatakan selalu bermain dengan teman-temannya, dan kadang-kadang ibu memberikan peringatan, kamu jangan sering-sering main keluar, kamu harus juga belajar. Nah, setelah disinilah kita tahu bagaimana ajaran ibu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya saat ini seorang ibu tidak mudah dalam kondisi saat ini. Ya, ketika anak harus belajar di rumah, seorang ibu harus berkorban. Dikatakan mencurahkan untuk mendampingi anak belajar. Kalau ibu dikatakan sudah masak, bahkan juga ada seorang ibu yang mungkin bekerja, tapi dia tetap, saudara, dalam kehidupan hari-hari dia akan juga memberikan nasihat ajaran kepada anak-anaknya. Saudara, bersyukurlah kalau kita memiliki ibu yang boleh mengajar kepada kita. Saudara, bayangkan kalau satu waktu ibu itu tidak bicara. Tiba-tiba seorang ibu tidak lagi bicara memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Saudara, kalau seorang ibu tidak lagi bersuara, kalau seorang ibu tidak lagi memberikan nasihat, itu artinya apa, saudara? Ibu itu tidak lagi peduli dengan kehidupan anaknya. Bodohlah mau apa, terserahlah. Sudah capek ngomong, sudah capek kasih tahu, terserah kamu mau jadi apa. Tapi saudara kasih, bersyukurlah kalau ibu kita masih memberikan nasihat-nasihat. Perkataan-perkataannya itu hal yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, seorang ibu, seorang yang luar biasa bagi saya, yang selalu memberikan ajaran-ajaran yang paling penting dalam kehidupan kita. Saudara, kemudian hal yang kedua kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, saudara, seorang ibu juga memberikan nasihat. Kenapa? Karena ibu juga memberikan ada tanggung jawab seorang ibu dalam iman. Saudara, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh ibunya kepada anaknya. Sekali lagi saya membacakan, ibu berkata, anakku, anak kandungku, anak nasarku. Saudara, firman Tuhan berkata bukan hanya bicara tentang anak kandung, tetapi juga bicara anak nasar.
Saudara, anak Nasar itu anak apa, saudara? Yaitu anak yang dikatakan dipersembahkan kepada Tuhan ketika kata seorang ibu sudah berdoa minta kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan demikian. Anakku, buah hatiku yang kulahirkan sebagai jawaban atas doaku. Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Dikatakan, saudara, anakku, buah hatiku yang kulahirkan sebagai jawaban atas doaku. Saudara, mungkin kita ingat kisah tentang seorang yang bernama Hana. Seorang Hana, saudara, ada istri daripada Elkana. Dan Hana ada seorang ibu yang, ada seorang wanita yang menderita dalam kehidupannya. Kenapa? Berulang kali dikatakan, dia harus dihina oleh istri yang lain daripada Elkana. Dia menderita, dihina sedemikian rupa. Dan berulang kali juga Hana memohon kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan anak. Tetapi saudara kasih, tetap saja dia seorang wanita yang tertutup kandungannya. Satu waktu saudara dia datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau maha besar, kalau Engkau mempedulikan hamba-Mu ini, saudara, berikanlah dikatakan anak bagi diriku. Dan kalau Tuhan memberikan anak bagiku, aku akan memberikan kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun dikatakan pisau cukur akan menjamah rambutnya. Saudara, disinilah kemudian kita tahu kemudian Tuhan membuka kandungan daripada Hana. Dan pada waktu melahirkan, Hana memberikan nama Samuel. Yang artinya apa, saudara? Tuhan sudah menjawab doaku. Saudara, sama kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya saudara, seorang ibu memegang peran yang sangat penting di dalam kehidupan iman anak-anaknya. Saudara, sang ibu adalah seorang penolong yang hadir menolong sang ayah untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman kepada Kristus Yesus. Inilah saudara sebagai janji ketika kita sebagai seorang ibu yang memiliki anak atas permohonan kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara, anak adalah berkat daripada Tuhan. Anak adalah menjadi buah permohonan kita kepada Tuhan. Ketika seorang wanita yang sudah menikah berharap punya anak, berdoa. Dan di sini bukan hanya bicara tentang bagaimana memberikan makan. Bukan hanya memberikan dikatakan hal-hal yang materi saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pengajaran firman Tuhan. Memberikan menjadi teladan iman dalam kehidupan anak-anaknya. Sekali lagi seorang ibu memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan iman anak-anaknya. Setelah kalau kita melihat dalam kehidupan Lemuel, saudara. Saudara, Lemuel sudah menjadi anak Nasar daripada ibunya. Saya percaya juga mengalami hal yang sama ibu Lemuel. Ketika dia juga berharap memiliki anak. Dia juga rindu bagaimana dia memiliki anak. Dan disitulah Tuhan menjawab. Dan Tuhan dikatakan menjawab memberikan anak kepada ibu Lemuel ini. Dan tidak heran saudara, ibu Lemuel memberikan anak kepada Lemuel. Yaitu Lemuel yang artinya apa, saudara? Dipersembahkan kepada Tuhan. Lemuel adalah anak Nasar yang diserahkan kepada Tuhan sebagai jawaban dari doa daripada ibu Lemuel ini. Saudara, karena itulah saudara, saya percaya ketika seorang ibu yang bersyukur mendapatkan anak daripada Tuhan, punya tanggung jawab yang lebih di hadapan Tuhan. Saudara, kita ingat ketika kita membaptiskan anak kita di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, bahkan di hadapan Tuhan. Saudara, saat itulah saudara kita berjanji. Kita berjanji bagaimana kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita berjanji mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Dan disinilah bagaimana tanggung jawab kita. Kita bernasar di hadapan Tuhan. Nasar lebih daripada janji, saudara. Nasar lebih daripada sekedar janji kepada Tuhan. Tetapi nasar ada sebuah sumpah, sebuah tekad, komitmen di hadapan Tuhan. Untuk menjadi teladan, mengajarkan anak-anak kita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih, salah satu contoh yang ada dalam firman Tuhan adalah kehidupan seorang yang bernama Timotius. Saudara, seorang Timotius adalah seorang yang muda, tetapi Tuhan sudah pakai secara luar biasa. Pada masa muda, dia sudah menjadi anak rohani pada Paulus. Dan situlah Paulus meminta Timotius untuk menjadi seorang gembala di Efesus. Nah, saudara, bagaimana seorang muda bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara, disinilah kalau kita melihat kehidupan Timotius ternyata dimulai dari anak-anak. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, disinilah kita bisa melihat bagaimana iman muncul pertama kali dari ibu, dari nenek, dari Lois dan Eunike.
Dari kecil katakan dia sudah melihat teladan dari para ibunya. Bahkan saya percaya ibunya juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3:15, Paulus juga berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Setelah dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan, kitab suci. Dari mana? Dari orang tuanya, dari nenek dan ibunya Eunike. Setelah disinilah saudara kita bisa melihat bagaimana peran seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu bukan hanya sudah mengajarkan tentang moral saja. Seorang ibu yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus. Saya percaya punya kerinduan anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Inilah tugas yang tidak mudah dari seorang ibu. Seorang yang harus mencurahkan kehidupannya, kehidupan yang betul-betul menjadi teladan bagi anaknya. Seorang ibu ada seorang yang sangat peran penting dalam kehidupan iman anak-anaknya. Setelah saya ingat ada sebuah kelas yang saya ikuti di STTB, waktu saya kuliah di STTB. Nah setelah kelas ini bicara tentang pembinaan tentang anak-anak. Nah satu waktu dosen memberikan tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada anak-anak kecil. Nah saudara, ada satu rekan saya, seorang ibu, dan dia adalah seorang guru juga di sekolah. Nah bagi dia seharusnya sangat mudah mencari anak-anak untuk disampaikan Injil, diberitakan Injil. Tetapi saudara ketika dia melihat anak-anak di sekolahnya, tetapi ternyata dia melihat belum ada anak yang rasanya cocok untuk dia beritakan Injil. Tetapi saat itulah kemudian Tuhan seperti menggerakkan hatinya dan berkata, kenapa kamu tidak memberitakan Injil kepada anak-anakmu di rumah? Saat itulah saudara, sang ibu ini juga berpikir, apakah mungkin saya bisa memberitakan Injil kepada anak-anak saya yang masih kecil? Saat itu dia juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah anak-anak saya masih kecil, bagaimana mungkin saya bisa memberitakan Injil kepada anak-anak saya? Tetapi kemudian dia belajar untuk mentaati gerakan yang dari Tuhan ini untuk memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Dan mulai dia memberitakan Injil kepada anak-anaknya, dari yang besar, yang kelas SD, kemudian mulai dari yang TK, dan kemudian yang anak yang terakhir yang belum sekolah. Setelah kemudian apa yang terjadi? Dan seperti kesaksian dia ceritakan kepada saya, dia melihat bahwa karya Tuhan luar biasa terhadap anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya masih kecil, yang berpikir tidak mungkin bisa memahami tentang Injil Tuhan. Tapi ternyata Tuhan membuka hati anak-anaknya untuk mengenal Kristus. Dan mau kalau diajak berdoa, mau berdoa. Dan juga mau belajar firman Tuhan. Dan paling penting anak-anaknya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, inilah contoh saudara. Seorang ibu bisa mengajarkan, bisa memberitakan Injil. Dan inilah sebenarnya tugas tanggung jawab seorang ibu. Orang Kristen, anak Tuhan. Rindu saudara, saya percaya anak-anaknya juga mengenal Kristus dalam kehidupannya. Karena itulah saudara, mari sebagai seorang ibu berperan aktif dalam kehidupan iman anak-anakmu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jadilah sahabat, tempat curahan isi hati anak-anakmu. Dan demikian kau juga bisa berdoa bagi anak-anakmu. Dan yang paling penting juga, milikilah hati yang murni dan tulus di dalam kasih-Mu. Sehingga mereka akan melihat kasih Allah di dalam dirimu. Saudara, sebagai ibu, saudara, saya percaya seorang ibu bukanlah sebuah kutukan, tapi seorang ibu adalah sebuah kebanggaan, sebuah anugerah bagi anak-anak. Menjadi ibu adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada semua ibu dalam dunia. Untuk menjadi ibu yang memiliki kehidupan yang indah, terutama bagi anak-anak mereka. Seorang ibu adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Seorang ibu adalah seorang yang sudah dipercayakan anak bagi mereka. Seorang ini sebuah artinya anugerah yang Tuhan berikan, berkat dalam kehidupan seorang ibu. Saudara, jujur sekali lagi saya tidak bisa memahami betul bagaimana seorang ibu di dalam hari-hari yang dilalui. Saya membaca ada sekelompok ibu-ibu yang saling sharing satu sama lain. Dan di situ dikatakan seorang ibu bisa mencurahkan betapa berat menjadi seorang ibu. Bukan hanya bicara tentang bagaimana memasak, mencuci, membereskan rumah tangga,
Tapi ada ibu-ibu juga yang harus bekerja. Dan ketika mereka pulang juga mereka harus membereskan rumah. Mereka juga harus memasak untuk keluarga. Dan terkadang juga mereka merasa sendirian. Mereka merasa tidak ditemani atau tidak ditolong oleh para suami atau juga anak-anak yang lain. Di sini terkadang ibu harus mencurahkan isi hatinya, bergumul dengan kehidupan yang tidak mudah. Setelah tetapi saya percaya seorang ibu juga dipakai oleh Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan, dia sudah kerjakan, saya percaya tidak akan sia-sia. Sang ibu akan bangga melihat anaknya besar. Bahkan saya percaya di balik kesuksesan seorang anak, ada peran seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu bisa menggantikan siapapun, tetapi saya percaya tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Saudara, kita hanya memiliki seorang ibu dalam dunia, seorang ibu yang melahirkan kita. Dan ibu inilah saudara yang sangat-sangat mencintai kita, mengasihi kita. Dan biarlah saudara kita selalu ingat kasih cinta ibu dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, seorang ibu yang sudah memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Seorang ibu yang sudah membimbing kita ke gereja, yang mengajak kita sekolah minggu, yang mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudara kasih ketika kita mengingat kasih seorang ibu, itu kasih yang luar biasa. Dan bagi ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Bersyukurlah saudara menjadi seorang ibu. Anak bukanlah investasi, tapi anak adalah titipan Tuhan. Dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya seorang ibu, ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan mari Bapak Saudara, kita adalah yang sebagai anak-anak, kembali kita mengingat akan pengorbanan ibu kita dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi bagaimana kita boleh melihat ibu kita adalah ibu yang menjadi seorang pahlawan dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingat ketika papa saya usahanya mulai jatuh. Saat itulah mama saya berjuang mati-matian. Dia menjual kue, dia membuat kue basah. Dia tidur malam, kadang jam 3 pagi dia baru tidur. Dan kadang jam 4 atau jam 5 dia sudah bangun kembali. Saudara, sebuah perjuangan tidak mudah untuk menopang kehidupan keluarga. Saudara, tetapi bersyukur dengan seorang ibu yang membesarkan, yang memberikan nasihat, yang seringkali mengatakan, jangan kau lupa makan, jangan kau juga lupa istirahat. Seorang ibu yang sangat baik. Saya ingat ketika saya sakit, mama saya juga yang menemani saya, memberikan makanan yang terbaik, dan menjaga selalu. Kalau sedang panas, ya mama saya memberikan juga ya penjagaan supaya saya juga tidak lagi mengalami sakit. Saudara, disinilah peran seorang ibu yang luar biasa. Saudara, mari kalau di antara saudara saat ini ada seorang ibu di sebelah kita atau di rumah kita, mari saat ini saudara saya mengajak kita katakan terima kasih mama. Terima kasih mama. Saudara, saya percaya mama tidak membutuhkan harta yang besar dari kita, bukan. Bukan masalah uang untuk kita kembalikan berapa ibu yang kita sudah keluarkan buat kita, bukan. Tapi saya percaya seorang ibu membutuhkan perhatian, kasih sayang. Dan biarlah kita bisa memberikan itu kepada orang tua kita, mama kita. Dan saudara, dalam kehidupan kita sebenarnya ada 3 orang ibu. Yang pertama ibu kita sendiri, yang kedua ada ibu mertua, dan yang ketiga adalah ibu anak-anak kita. Saudara, jangan lupakan mereka ada ibu-ibu yang sudah berperan aktif dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara, mari sekali lagi kita bersyukur kita memiliki seorang ibu yang luar biasa. Saudara, tentu kita tidak bisa memilih ibu di dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita bisa memilih bagaimana kita bisa membeli yang terbaik untuk ibu kita. Saudara, selagi kita masih ada bersama dengan ibu kita, biarlah kita boleh memberi yang terbaik bagi ibu kita. Sekali lagi Happy Mother's Day. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur betapa Tuhan telah memberikan ibu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun ibu kami atau mama kami bukanlah orang yang sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami, mereka adalah orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kami di samping ayah atau papa kami. Kami bersyukur ketika Tuhan menghadirkan seorang mama dalam kehidupan kami. Mama yang luar biasa, yang mencintai, yang mengasihi, yang telah berkorban luar biasa.
mama yang rela memberikan apapun untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran seorang mama dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk belajar, untuk mengingat selalu kebaikan mereka. Kami juga belajar untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Karena mereka sudah memberi yang terbaik bagi setiap kami anak-anaknya. Dan biarlah kami juga belajar untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi para ibu-ibu Tuhan yang Tuhan percayakan anak-anak dalam kehidupan mereka. Dan biarlah seperti kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi seorang ibu yang mengasihi anak-anak mereka, yang selalu mengingatkan anak-anak mereka hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang bermoral baik, memiliki kehidupan yang baik, tingkah laku baik. Dan saya percaya seorang ibu juga ada seorang ibu yang tetap mengasihi anak-anaknya, apapun dikatakan situasi kondisinya, jadilah seorang ibu yang tetap mencintai anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat belas kasihan anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang nyata. Dan Tuhan, tolonglah para ibu ya Tuhan, yang berjuang, yang hidup di tengah pergumulan mereka. Dan biarlah mereka juga tidak merasa sendirian, tetapi biarlah mereka juga menyadari ada Tuhan yang bersama dengan mereka, yang menolong, yang menyertai mereka. Dalam situasi apapun, ada Allah yang bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.